Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Sally dan teman-teman, perkenalkan saya Triwi Astuti dari kelas 11B dan dari nomor absen 33. Pada rekaman saya kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai materi hidrokarbon terlebih dahulu. Jadi, apa sih hidrokarbon itu? Hidrokarbon ini adalah senyawa organik yang mengandung atom karbon C dan hidrogen H. Lalu, keistimewaan dari atom karbon apa saja? Yang pertama, terletak pada golongan 4A, sehingga memiliki elektron valensi 4, yang dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Lalu yang kedua, terletak pada periode 2, sehingga memiliki jari-jari atomnya relatif kecil, sehingga memiliki ikatan kovalen yang kuat. Lalu berdasarkan homolog keluarga, hidrokarbon terbagi menjadi 3, yaitu ada alkana, alkena, dan alkena. Nah, untuk alkana sendiri termasuk ke dalam hidrokarbon jenuh. Lalu rumusnya itu ada CnH2n plus 2 dan memiliki ikatan rangkap tunggal atau ikatan rangkap 1. Kenapa dia termasuk ke dalam ikatan rangkap tunggal? Karena alkana merupakan sebuah hidrokarbon jenuh yang posisinya itu dia sendiri, sedangkan untuk alkena dan alkuna termasuk ke dalam hidrokarbon tak jenuh. Lalu yang kedua itu merupakan alkena. Rumusnya itu ada CnH2n, lalu dia termasuk ke ikatan rangkap 2. Ikatan rangkap 2 ini seperti ini. Dan tata namanya itu adalah ena. Lalu yang ketiga itu ada alkuna, termasuk ke dalam ikatan rangkap 3. Dan tata namanya itu una. Dan lalu di sini ada notes, jika cabang lebih dari 1, maka urutan penamaan cabang lebih dari 1, yaitu yang pertama, kalau misalkan 1 disebut metil, kalau 2 dimetil, kalau 3 trimetil, kalau 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, dan 10 deka. Lalu pada rantai karbon sendiri terdapat 4 macam atom karbon. Itu apa aja? Yang pertama ada primer. Primer itu bisa kita sebut sebagai CH3, lalu ada sekunder CH2, tersier ada CH, dan kuartener ada C. Nah, di sini kita bisa hitung rantai karbonnya itu. Untuk CH-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Untuk CH ada 5. Untuk CH2-nya ada 1. Untuk tersiernya ada 1. Untuk kuartenernya ada 1. Jadi jumlahnya itu ada 6, 7, 8. Selanjutnya akan masuk ke contoh soal mengenai hidrokarbon. Untuk contoh soal di hidrokarbon ini kita ditanya mengenai pernyataan yang tidak tepat mengenai kekhasan atom karbon itu apa aja. Kan tadi kita udah nyebutin di sini nih ciri-ciri dari hidrokarbon itu gimana. Nah, yang pertama memiliki kemampuan untuk membentuk ikatan kovalen dengan sesama atom C dan lainnya. Itu benar. Terus memiliki 4 elektron valensi. Benar. Terus habis itu dapat membentuk ikatan rangkap 2 dan 3 dengan atom lain. Itu benar. Lalu dapat membentuk ikatan ion dan dari keempat elektron terluarnya itu salah. Dan yang terakhir itu dapat membentuk rantai panjang, bercabang, atau melingkar. Benar. Jadi yang tidak tepat mengenai kekhasan atom karbon itu ada di nomor 4. Selebihnya itu benar. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tata nama dari alkana, alkena, dan alkuna. Sebelum itu kita masuk ke pengertiannya dulu. Nah, dari rantai utama ini kita harus mengandung ikatan rangkap. Lalu menentukan rantai utama ini kita harus memulai dari panjang yang mendekati dari cabang yang paling dekat. Lalu yang pertama kita masuk ke alkana. Alkana itu termasuk ke rangkap tunggal atau rangkap 1, dan rumusnya itu ada CnH2n plus 2, tata namanya itu ana. Nah, di sini ada tata namanya, dimulai dari CH4 disebut metana, C2H6 etana, C3H8 propana, C4H10 butana, dan seterusnya. Lalu di sini ada gugus alkil. Gugus alkil adalah cabang yang paling dekat dengan rumus. Rumusnya itu CnH2n plus 1. Nah, untuk yang misal di sini kita 1 nih, yang ini nih. Ini contohnya kayak gini. Nah, ini tuh disebut metil. Lalu kalau 2 itu dimetil, dan kalau 3 itu trimetil. Serta
Kalau seperti ini itu disebutnya C2H5 sama dengan etil. Nah, di sini ada contohnya, kita bakal tulis kita menentukan rantai utama atau yang panjang dimulai dari cabang yang paling dekat. Nah, dari sini. Kita tulis dulu dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, yang paling dekat itu ada nomor 2, CH3, dan ini C2H3. CH2, CH3 itu disebut etil. Jadi penulisannya gini, 3 etil, 2 metil, karena ini jumlahnya 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 disebut heksan. Lalu lanjut ke alkena. Alkena ini merupakan ikatan rangkap 2. Rumusnya CnH2n dengan tata namanya itu ena. Tata namanya ini dimulai dari C2H4 etena, C3H6 propena, C4H8 butena, C5H10 pentena, dan seterusnya. Nah, di sini ada contohnya, yaitu ada CH3, CH3 dengan cabangnya CH3 dan ini etil, lalu CH3. Untuk penulisannya dimulai dari yang paling dekat, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 2. Kita tulis yang ini dulu, yang etil dulu. Jadi 3 etil. Dulu kita mulai dari yang paling dekat dengan rantai. Berarti 2 metil, 1 butuna. Seperti ini. Makasih. Selanjutnya kita membahas mengenai hidrokarbon isomer. Nah, sebelum itu kita mengetahui dulu nih, apa sih isomer itu? Isomer adalah suatu keadaan di mana rumus molekuler sama, namun bangun ruang atau struktur ruangnya beda. Nah, jenis-jenis isomer ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada struktur, dan yang kedua ada geometri. Nah, yang pertama, di isomer struktur ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu ada isomer rangka. Isomer rangka ini merupakan rumus umumnya sama, namun bentuk rangkanya yang berbeda. Lalu yang kedua ada isomer posisi. Yang dimaksud isomer posisi ini merupakan rumusnya juga sama, namun posisi si rangkapnya itu berbeda. Lalu ada gugus fungsi, rumus umumnya juga sama, namun gugus fungsinya yang berbeda. Selanjutnya, untuk isomer rangka ini, contohnya ada seperti ini. Ini kan rangka pertama, untuk rangka keduanya seperti ini. Ini untuk rangka yang kedua. Lalu untuk yang B, isomer posisi, ini ada si posisi ininya aja yang berbeda, guys. Nih, sama ini mereka begini. Sorry. Ini aku tulis di sini aja ya. Nah, seperti ini. Lalu yang terakhir itu ada isomer fungsi. Contohnya kayak gini, jadi C3H4, CH, alkena, CH3, dan yang bawahnya seperti ini. Lalu masuk ke bagian 2, yaitu isomer geometri. Isomer geometri itu juga bisa disebut sebagai cis trans. Nah, di sini ada contohnya itu 2 butena C4H8. Ini bilangannya. Lalu kalau yang seperti ini merupakan cis. Kenapa cis?
syarat cheese itu apa? Syarat cheese itu bilangannya mereka ini itu harus sama-sama berhadapan. Kalau ini mereka udah berhadapan ya guys, H sama H, CH3 dengan CH3. Dan kalau yang trans itu berseberangan. Jadi di sini CH3, di sini CH3, di sini H, di sini H. Jadi seperti itu untuk isomernya. Selanjutnya membahas ke bagian berikutnya. Kita masuk ke contoh dari isomer C6H10. Nah ini aku ngegunain yang si alkuna karena rangkap 3. Nah ini kan untuk yang bilangan pertamanya. Terus kalau yang keduanya tulis nah ini udah kelihatan bedanya dari bagian sini. Nah ini tuh disebut isomer isomer posisi, karena posisi di sininya mereka berdua itu beda. Selanjutnya kita masuk ke nomor 3-nya, bisa dituliskan seperti ini. Nah, ini untuk bentuk yang ketiga. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Bisa dilihat dari sini. Nah, terus kalau misalkan kita memulai dari sebelah kanan dengan bentuk yang sama, itu udah nggak bisa, karena sama aja hasilnya itu juga seperti yang 3 bagian pertama ini. Jadi kita harus bikin bentuk yang sedemikian berbeda dari yang ketiga ini. Lanjutnya yang ini, yang keempat. Ini bagian yang keempat. Mungkin kurang lebih dari saya mengenai contoh isomer C6H10 seperti ini, karena sebetulnya masih banyak yang bisa dicari sampai benar-benar sudah tidak ada isomer dari C6H10. Terima kasih. Ini adalah reaksi. Untuk reaksi ini ada 4. Yang pertama itu ada reaksi pembakaran. Jadi reaksi pembakaran adalah reaksi dengan gas O2 atau oksigen dan menghasilkan CO2, karbon dioksida, dan air. Nah, di sini rumusnya itu ada CXHY plus O2 menjadi CO2 plus H2O. Nah, untuk contohnya kita tulis
Nah, ini kita kalikan dengan 2 untuk menyamakan. Jadinya nah, ini untuk contoh reaksi pembakarannya. Lalu masuk ke reaksi selanjutnya, masuk ke reaksi substitusi. Nah, reaksi substitusi adalah reaksi pergantian atom. Rumusnya ini ada seperti ini. Jadi dari sini dia ditukar ke sini, ke kanan. Terus yang dari kanan ditukar ke kiri. Nah, kita masuk ke contohnya. Ini udah aku tulis soalnya dan aku bakal langsung nulis ke pergantiannya. Jadi tulisnya itu gini. Nah, seperti ini pergantiannya. Lalu yang ketiga itu ada reaksi adisi, di mana reaksi adisi itu merupakan reaksi pemutusan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal yang hanya untuk alkena dan alkuna. Nah, ini ada soalnya. Lalu kita masuk, karena dia melakukan pemutusan ikatan rangkap, jadi seperti ini kita nulisnya. Ini kita kesiniin, terus juga kita taruh ke sini. Jadi tulisnya gini. CH3 CH3. Jadi dia itu memberi ke si CH2 dan CH2. Jadi dia kehilangan si 2-nya. Seperti itu. Dan yang terakhir ada reaksi eliminasi. Adalah reaksi penghilangan dari suatu molekul. Contohnya itu ada CH2 seperti ini. Untuk penyelesaiannya kita tulis ke bawah. Seperti ini teman-teman. Makasih. Pembahasan kali ini masuk ke pembahasan termokimia yang pertama, yaitu saya memilih reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Yang pertama itu reaksi endoterm. Apa reaksi endoterm? Reaksi ini berarti sebuah reaksi di mana kalor yang berasal dari lingkungan masuk ke dalam sistem dan di mana sistem akan semakin bertambah. Lalu singkatnya saja, reaksi ini menyerap kalor dan delta H berupa positif. Nah, di sini ada H awal lebih kecil daripada H akhir. Untuk rumusnya sendiri itu ada delta H awal dikurang HB sama dengan Y dikurang B. Lalu dia lebih besar dari X, delta H lebih besar dari O. Lalu untuk yang reaksi eksoterm merupakan reaksi yang dapat menghasilkan kalor karena adanya perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan yang mengakibatkan lingkungan menjadi panas. Nah, delta H-nya ini berbentuk positif. Di sini untuk rumusnya itu ada H awal lebih besar daripada H akhir. Rumusnya delta H, HB dikurang HA sama dengan X dikurang Y. X lebih kecil dari Y, delta H lebih kecil dari 0. Nah, di sini ada reaksi perbedaan antara endoterm dan eksoterm. Kalau endoterm seperti ini, jadi kita dimulai dari si AgBr ini baru
kayak dijabarin gitu. Terus kalau misalkan yang di eksoteram dijabarin dulu baru ditulis apa itu yang sudah kita jabarkan. Nah, lalu kita masuk ke contoh si reaksi endoteram. Kita masuk ke dua contoh reaksi endoteram dan eksoteram. Kita tulis contohnya di sini. Lalu untuk jawabannya kita tulis seperti ini, dijabarkan terlebih dahulu. Kita ke bawah karena lama. Nah, jadi seperti ini. Ini CA plus C. Nah, kenapa ini ada 3/2? Karena ini kedua-duanya ini itu bisa kita coret, jadi hasilnya O3 sesuai sama yang di atas. Nah, kalau untuk penjabarannya seperti ini. Kurang lebih contoh soal dari eksoteram dan endoteram saya seperti ini. Selanjutnya, pembahasan kita mengenai kalorimeter. Nah, sebelumnya itu kalorimeter apa sih? Kalorimeter adalah alat yang dapat digunakan untuk mengukur jumlah kalori reaksi, yaitu yang diserap atau dilepas dalam suatu reaksi, yang dapat menyebabkan suhu air di dalamnya dapat naik atau turun. Nah, di sini rumusnya ada Q larutan, yaitu M dikali C dikali delta T, dan Q kalorimeter adalah C dikali delta T, dan Q total adalah Q larutan ditambah Q kalorimeter. Nah, untuk keterangannya ini ada C, yaitu kalor jenis atau J per gram derajat Celcius. Lalu delta T itu suhu. Nah, nanti itu diketahui suhu awal dan suhu akhir. Dan C adalah kapasitas kalor J atau J per C derajat Celcius. Lalu M adalah massa larutan atau gram, dan yang terakhir itu Q atau kalor yang diterima. Di sini ada contoh soalnya. Saya akan baca yang terlebih dahulu. Jika ke dalam 50 ml larutan tembaga sulfat 0,4 M ditambahkan serbuk zilik, suhu larutan akan naik 20 derajat Celcius dengan menganggap kalor jenis larutan 4,18 J per gram K dan kapasitas kalor wadahnya diabaikan, maka delta H untuk reaksi adalah nanti akan dijawab di video berikutnya. Di sini ada contoh soalnya. Yang soal itu adalah jika ke dalam 50 ml larutan tembaga sulfat 0,4 M ditambahkan serbuk zilik, suhu larutan akan naik 20 derajat Celcius dengan menganggap kalor jenis larutan 4,18 J per GK dan kapasitas kalor wadahnya diabaikan, maka delta H untuk reaksi Cu2 plus Aq plus Zn CuS plus Zn2 plus Eq adalah, nah ini kita sudah tulis diketahuinya. M-nya itu 50 dikali 19, jadi 509. Lalu C-nya itu 4,18 J per GK. Delta T-nya itu ada 20 derajat Celcius. Lalu kita gunakan rumus Q M dikali C dikali delta T. M-nya sudah diketahui 509 dikali C-nya 4,18 dan dikali delta T-nya 20.
jumlahnya itu min 4,18 kJ per mol. Ini kita sudah masuk ke energi ikatan. Nah, energi ikatan itu adalah energi atau kalor yang diperlukan untuk memutuskan ikatan dalam suatu molekul gas yang menjadi atom-atom atau gugus di dalam keadaan gas. Nah, untuk rumusnya sendiri itu adalah delta H sama dengan energi ikatan reaktan atau X, kita sebut simpelnya aja, terus dikurang dengan energi ikatan produk, Y. Nah, di sini aku ambil salah satu contoh soal yang diketahui energi ikatan sebagai berikut. Nah, ini yang sudah diketahui. Lalu yang ditanya itu tentukanlah delta H pembakaran C2H2. Nah, ini udah aku jabarin C2H2-nya itu bagaimana. Terus selanjutnya kita tuliskan seperti ini. Plus 5 O 2 C OC plus H plus H2O. Dah. Lalu kita tulis yang reaktan itu namanya. Jadi kalau yang reaktan itu ada di sini, tapi dia tidak ada di bagian sebelah kanan. Dan sebaliknya kalau si produk ada di sebelah kanan, tapi tidak ada di bagian sebelah kiri. Untuk untuk reaktannya itu ada CH-nya ada 2, itu ada ini dan ini. Nih. Tapi di sini tidak ada. Berarti 2 dikali CH berapa tadi? Ini CH di sini 414. Lalu ke C dengan C masuk ke hukum Hess. Hukum Hess itu adalah bisa dinyatakan sebagai perubahan suatu reaksi hanya bergantung pada keadaan awal, zat-zat reaksi, dan keadaan akhir, zat-zat hasil reaksi. Dan suatu reaksi dari suatu reaksi dan tidak tergantung bagaimana jalannya suatu reaksi. Untuk rumusnya ini ada delta H sama dengan delta H1 plus delta H2 plus delta H3 dan seterusnya. Keterangan di sini adalah delta H yaitu perubahan energi, delta H1 adalah perubahan pertama, delta H2 adalah perubahan energi kedua, delta H3 adalah perubahan energi ketiga. Dan di sini ada contoh soalnya. Ini sudah diketahui delta H2 yaitu min 986 kJ per mol dan delta H1-nya min 720 kJ per mol. Sedangkan yang ditanya itu delta H3. Nah, cara mencari delta H3 itu kita kurangi si delta H2 dengan delta H1. Jadi kayak gini. Karena ini min ketemu min jadinya plus, jadi hasilnya itu
minus 266 kJ per mol. Nah, ini contoh soalnya dari hukum Hess.